Assalamualaikum, selamat datang kembali di Haniah Salim Channel. Di video kali ini aku akan buat pia coklat. Ternyata buatnya ini mudah banget, cocok banget untuk pemula. Bahannya mudah didapat dan pastinya ini anti gagal. Tekstur kulitnya itu garing dan juga renyah. Dan untuk isiannya ini lembut ya. Ya udah, buat teman-teman yang udah penasaran gimana cara buatnya, yuk langsung simak videonya sampai selesai ya. Jangan di-skip. Bahan yang pertama, di sini sudah aku siapkan 125 gram gula halus. Ini gula biasa ya teman-teman, kemudian aku blender. Masukkan juga 50 gram mentega yang sudah dicairkan. Kemudian dua bahan ini kita campur sampai tercampur merata. Setelah dua bahan ini tercampur, kemudian masukkan bahan selanjutnya, yaitu 25 gram coklat bubuk, terserah merek apa aja ya teman-teman. Kemudian 75 gram tepung terigu, ini sudah aku sangrai dan sudah aku saring. Aduk kembali sampai semua bahan ini tercampur merata. Dan kalau ngaduk menggunakan sendok ini sudah mulai susah, teman-teman bisa mencampurnya menggunakan tangan seperti ini. Tapi kalau bahan isiannya ini masih susah dipulung, masih ambyar, teman-teman bisa tambahkan sedikit saja air hangat sampai adonan ini bisa dipulung ya, seperti yang aku punya. Dan kalau semua bahan sudah bisa dibentuk seperti ini, bulatkan adonan sesuai dengan selera teman-teman untuk besar kecilnya. Untuk yang aku punya ini aku bulatkan menjadi 12 biji, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat bahan kulit. Untuk bahan yang A, di sini sudah aku siapkan 125 gram tepung terigu, kemudian sejumput garam, 1 sendok makan gula halus. Kemudian untuk bahan cairnya di sini sudah aku siapkan 50 ml minyak goreng dan juga 50 ml air. Kemudian bahan ini akan kita aduk. Aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Dan kalau menurut teman-teman ini ngaduknya mulai agak susah, kalian boleh menggunakan tangan. Boleh juga sambil sedikit diuleni ya, agar semua bahannya tercampur merata. Setelah kira-kira semuanya sudah tercampur merata, teksturnya ini memang sedikit lebih lentur. Kemudian kita akan istirahatkan dulu adonan ini. Tapi sebelum diistirahatkan, ini akan aku masukkan dulu ke dalam kantong plastik. Baru kita akan istirahatkan selama kurang lebih 10 menitan. Lanjut untuk bahan B. Di sini sudah aku siapkan 70 gram tepung terigu. Kemudian 50 gram mentega. Kemudian campur dua bahan ini sampai tercampur merata. Kalau sudah mulai susah dicampur menggunakan sendok, bisa kita uleni menggunakan tangan. Ini kita uleni sampai adonan ini bisa kita kepal atau bisa kita pulung. Dan kalau kurang lebih seperti ini, saat adonan sudah bisa kita pulung atau bisa kita kepal-kepal seperti ini, adonan siap kita istirahatkan. Masukkan dulu ke dalam kantong plastik, kemudian istirahatkan juga selama kurang lebih 10 menit juga. Dan setelah diistirahatkan selama kurang lebih 10 menit, adonan ini siap untuk kita proses ke tahap selanjutnya. Pertama, di sini aku akan keluarkan dulu yang adonan A. Ini akan aku pipihkan terlebih dahulu, kemudian baru akan aku gilas. Dan kalau adonannya sudah mulai melebar seperti ini, mulai keluarkan adonan yang B. Kemudian letakkan di atasnya. Gilas sebentar agar sedikit lebih pipih ya. Kemudian tutup yang adonan B tadi. Tutup menyerupai amplop sampai adonan yang B tadi tidak terlihat ya. Seperti ini. Kemudian ini kita gilas lagi sampai adonannya agak sedikit melebar.
tapi tidak usah terlalu tipis ya teman-teman. Dan kalau sudah seperti ini akan kita lipat lagi menjadi seperti amplop untuk yang kedua kalinya. Dan kalau sudah selesai kita bentuk amplop seperti ini, baru ini akan kita gilas setipis mungkin. Oh ya teman-teman, pas aku ngegilasnya tadi, ternyata kameranya tadi belum aku play. Jadi pas waktu ngegilasnya nggak terekam ya, maaf banget. Pokoknya setelah tadi kita lipat seperti amplop untuk yang kedua, kemudian kita gilas sampai benar-benar tipis. Dan setelah digilas sampai benar-benar tipis, kemudian ini akan kita gulung seperti ini teman-teman. Gulung dari bawah sampai atas seperti ini. Kemudian ini akan kita potong-potong. Sebenarnya untuk memotongnya ini sesuaikan aja dengan banyaknya isian yang teman-teman sediakan ya. Tapi untuk adonan yang kita buat ini sebenarnya bisa kita jadikan menjadi sekitar 15 potong ya teman-teman. Dan kalau adonannya sudah selesai kita potong-potong, ini kita ambil satu adonan. Kemudian bagian atas dan bawahnya kita tutup seperti ini. Kita tekan-tekan. Kemudian ini baru akan kita gilas. Untuk gilasnya jangan langsung digilas dari tengah ya teman-teman, pelan-pelan aja gilas dari bagian sampingnya dulu sampai adonannya menjadi tipis. Dan kalau sudah pipih seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman, bagian tengahnya ini masih agak sedikit kembung. Ini sengaja agar nanti saat kita isi, bagian atasnya itu tidak robek ya. Kemudian isi dengan isian yang sudah kita siapkan tadi. Dan ada satu bagian penting ya teman-teman dalam membuat pia ini. Pastikan teman-teman mengunci bagian bawahnya ini benar-benar rapat. Dan kalau sudah dirasa rapat seperti ini akan kita rounding seperti ini ya teman-teman, agar kulit dan isinya itu padat, atau bisa kita tekan-tekan seperti ini sambil kita rapi-rapikan. Dan kemudian kalau sudah cukup rapi, ini bisa kita gilas sedikit agar lebih pipih. Cukup seperti ini aja teman-teman, jangan terlalu tipis. Dan ini dia. Ini kalau sudah rapi seperti ini bisa kita letakkan di atas loyang. Loyangnya juga sudah aku olesi dengan mentega ya teman-teman. Dan ini aku ulangi satu kali lagi. Kemudian bagian atas dan bawahnya kita rapatkan seperti ini. Kemudian gilas dari bagian yang tepi terlebih dahulu. Dan kalau sudah kita gilas bagian tepinya, untuk bagian tengahnya pelan-pelan aja ya teman-teman, agar nanti waktu kita isi dengan isian, bagian tengahnya itu tidak sobek. Ini kelihatannya teman-teman, bagian tengahnya ini masih tebal. Kemudian kita isi dengan isian, tutup dan rapatkan bagian bawahnya. Setelah dirapatkan, ini akan kita rounding atau ditekan-tekan agar nanti bagian kulit dan juga bagian isiannya itu menyatu. Lalu sedikit pipihkan agar adonannya tidak terlalu tebal. Nah seperti ini udah cantik ya teman-teman. Ini dia hasilnya setelah semua adonannya siap kita bungkus. Dan adonan ini siap untuk kita panggang. Untuk memanggangnya ini aku menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Ini kita panggang selama kurang lebih 15 menit sampai bagian bawahnya itu kuning kecoklatan ya. Kalian bisa cek aja, kalau sudah kuning kecoklatan bisa kita balik. Dan setelah sekitar 15 menit hasil bawahnya itu sudah seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku balik dan aku panggang lagi selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Setelah selesai kita panggang, ini hasilnya dua sisi bagian atas dan bawahnya sudah kuning kecoklatan ya. Dan kelihatan kulitnya itu garing ya teman-teman. Dan setelah nggak terlalu panas lagi, ini aku akan tunjukin hasil kulitnya. Tapi untuk teksturnya ini cantik banget teman-teman. Dan untuk bagian bawahnya, ini tadi mungkin aku kurang rapat waktu nguncinya, jadi isiannya itu agak sedikit keluar. Tapi nggak apa-apa, bagian atasnya masih tetap cantik. Ini aku akan buka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah teman-teman, ini hasilnya itu berlapis-lapis banget. Tekstur kulitnya itu renyah dan juga garing. Ini pokoknya cantik banget ya teman-teman. Dan ini aku baru pertama kali buat dan berhasil. Jadi ini dijamin anti gagal, recommend banget buat pemula. Ini cocok banget buat kalian yang pengen dijadikan ide jualan. Di tempat aku untuk satu bijinya itu sekitar Rp2.000 ya teman-teman. Dan rasanya itu bener-bener mirip banget sama yang dijual di toko-toko. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video aku sampai selesai. Buat kalian yang sudah nonton video aku tapi belum subscribe, di subscribe dulu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video aku yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.